Ada yang saya bisa bantu? Pak, Ulun mau ngambil hosti untuk perjamuan kudus. Ukur suhu tubuhnya dulu. Ya. Baik, silahkan masuk ke dalam dulu, cuci tangan. Setelah itu bisa masuk mengambil hosti itu. Permisi, saya mau ngambil hosti untuk perjamuan. Oke, silakan masuk. Ngambil berapa orang? Untuk 1 orang aja, Bu. Terima kasih, Bu. Bu, saya pulang dulu ya. Ya. Panduan mengikuti dengan hikmat ibadah live streaming GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin yang tayang di YouTube channel GKKA Banjarmasin dengan jadwal tayang jam 9.30 pagi secara live dan 17.00 sore secara replay.
Apakah mengikuti kebaktian minggu dengan cara live streaming sebagai tanggapan terhadap COVID-19 dapat dianggap sebagai sebuah ibadah? Robert Weber mengemukakan 4 hal yang utama di dalam tahapan ibadah. Yang pertama, masuk ke hadirat Allah, lalu mendengar Tuhan berfirman, meresponi firman Tuhan dengan ucapan syukur, dan kita diutus untuk mengasihi dan melayani. Jika kita ingin kebaktian minggu dengan cara live streaming menjadi sebuah tindakan beribadah, maka kita harus dengan sengaja berusaha masuk ke hadirat Tuhan, memberikan perhatian penuh ketika Tuhan berbicara, menanggapi firman-Nya dengan ucapan syukur, dan akhirnya berkomitmen untuk mengasihi dan melayani dunia. Namun realitasnya, banyak orang yang mengikuti kebaktian minggu dengan cara live streaming tidak dengan sengaja mengambil langkah pertama untuk masuk ke hadirat Allah. Contoh, saat minggu pagi ketika baru saja terbangun dari tidur, masih dengan menggunakan baju tidur, kemudian menyalakan komputer atau gadget, lalu menonton kebaktian minggu sambil mempersiapkan sarapan, dan setelahnya sambil menyantap sarapan tersebut. Jika yang terjadi demikian, maka ibadah kemudian tidak lagi bersifat transenden atau kudus. Ibadah minggu akhirnya hanya menjadi sekedar makanan tambahan untuk sarapan di hari Minggu. Lalu bagaimana kita melakukan ibadah live streaming? Jika bersama dengan keluarga, maka pada hari Minggu itu bangunlah lebih awal untuk sarapan bersama. Bersekutulah di meja makan dan nikmatilah itu sebagai hari di mana bisa bersantai menikmati makan pagi bersama dengan keluarga. Sebelum berkumpul untuk mendengarkan atau mengikuti ibadah live streaming, bersihkanlah dirimu seperti yang biasa kita lakukan jika hendak ke gereja. Mungkin kita tidak perlu menggunakan pakaian terbaik seperti yang kita lakukan di hari Minggu biasa, tetapi kita perlu mengganti baju tidur kita. Ketika mendengarkan khotbah, semua orang duduk dengan tenang di ruang yang telah ditentukan bersama. Anak-anak tidak boleh berbaring atau bermain dengan mainan mereka sebagai wujud nyata menghormati kehadiran Tuhan di dalam ibadah. Ketika beribadah, hendaknya ikutilah arahan pemimpin ibadah, seperti waktu berdiri dan duduk. Sebisa mungkin berpartisipasilah dengan aktif. Setelah ibadah selesai, ada waktu yang singkat untuk berdiskusi bersama dengan menggunakan pertanyaan, apa yang telah dipelajari dari ibadah hari ini? Setelahnya, luangkanlah waktu untuk berdoa bersama. Ketika kita melakukan setiap tahapan ini dengan sengaja di rumah kita, maka kita sudah mengikuti 4 tahapan ibadah minggu. Lalu bagaimana jika hanya seorang diri? Maka kita pun harus melakukan persiapan untuk mengikuti ibadah. Selesaikan makan, berpakaian, dan bersiaplah sebelum ibadah dimulai. Ikutilah instruksi pemimpin pujian atau liturgis dan bersikaplah selayaknya mengikuti ibadah tersebut di gereja. Mempersiapkan secara fisik dan mental seolah-olah kita pergi ke gereja. Memastikan bahwa hati, pikiran, dan tubuh kita berada dalam keadaan yang benar untuk menyembah Allah. Selamat mengikuti ibadah live streaming GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh merupakan suatu sukacita yang besar jika pada hari ini kita bisa bertemu lagi walaupun tidak secara langsung. Meskipun dalam beberapa bulan terakhir ini kita harus beribadah secara online, saya harap kita bisa tetap beribadah dengan sungguh-sungguh. Untuk itu mari saya ajak Bapak Ibu sekalian, mari kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kita boleh sungguh-sungguh hanya tertuju kepada Tuhan saja.
Selamat hari Minggu, jemaat yang terkasih, damai sejahtera menaungi kita sekalian. Dan pada hari ini kita akan memulai ibadah kita dan semuanya bisa terlaksana hari ini oleh karena anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Oleh sebab itu, dengarkanlah panggilan Tuhan dari Mazmur 34 ayat 2 sampai dengan 4. Demikian, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujiannya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Dan mari kita akan memulai ibadah pada hari ini dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Adalah suatu sukacita yang besar jika kita boleh datang kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan namanya. Kasih-Nya yang sempurna telah melenyapkan segala ketakutan kita. Bahkan dosa dan maut telah dikalahkan oleh kuasa kasih-Nya. Mari dengan penuh sukacita kita datang kepadanya, memuji, memuliakan namanya. Awan maut
Jemaat yang terkasih, pada saat ini mari kita merendahkan hati. Kita datang di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan agar Ia mengampuni segala kesalahan dan pelanggaran kita. Baiklah, saat ini kita mengatakan segala sesuatu yang ingin kita katakan kepada Tuhan. Dan biarlah pengakuan dosa yang kita naikkan Tuhan dengar dan Tuhan menjawab segala seru dan doa kita. Mari saya undang kita untuk berdoa. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Ya Allah Bapa yang kami sembah dan kami puji dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, tersungkur memohon belas kasihan-Mu untuk segala pelanggaran yang telah kami lakukan. Kami menyadari bahwa sering sekali perbuatan, tindakan, bahkan perkataan yang kami ucapkan terkadang membuat Engkau sedih, dan terkadang apa yang kami lakukan sering sekali mendukakan hati Tuhan. Oleh sebab itu saat ini kami datang Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Dan pada saat ini juga kami datang di hadapan Tuhan, membawa setiap pergumulan dan keluh kesah kami. Karena kami tahu hanyalah kepada Tuhan kami bisa mengucapkan, bahkan berkata segala hal yang sedang terjadi, menyampaikan keluh kesah yang mungkin saat ini masih tetap hadir di dalam hati kami, pikiran kami. Biarlah Tuhan yang melawat kami, biarlah Tuhan yang mencikapkannya bagi kami, biarlah Tuhan yang menjawab segala doa-doa yang sampai saat ini tetap kami untaikan di hadapan Tuhan. Dengarkan Tuhan, berbicaralah bagi kami, nyatakanlah kuasa-Mu, sebab kami rindu Engkau menyatakan kasih setia-Mu bagi kami. Dan biarlah Tuhan pada saat ini segala permohonan yang kami naikkan, segala keluh kesah yang sudah kami untaikan di dalam doa kami, Engkau jawab sesuai dengan waktu-Mu dan Engkau dengar. Dan teruslah memperbaharui hidup kami dengan firman yang setiap hari Engkau nyatakan bagi setiap kami, dengan firman yang kami baca dan kami merenungkan setiap hari. Sebab oleh karena Engkau dan hanya firman-Mu lah yang senantiasa dapat menuntun kami di tengah-tengah dunia yang sudah hancur ini. Dan biarlah kami tetap bersandar kepada kuat kuasa Tuhan, bersandar kepada tangan Tuhan yang memegang kami senantiasa dan menyertai kami sampai akhir hayat kami. Ini doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kita sudah datang di hadapan Tuhan. Kita sudah membawa keluh kesah kita, bahkan kita telah memohon ampun kepadanya. Oleh sebab itu saat ini juga Tuhan bersabda bagi kita, Ia menyampaikan berita anugerah bagi kita melalui pembacaan nats yang diambil dari Mazmur 85 ayatnya yang ketiga dan 10. Tuhan berkata, Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Berbahagialah setiap kita yang telah menerima pengampunan dosa dari Tuhan. Untuk itu saya undang kembali jemaat agar bisa berdiri bersama-sama, dan marilah kita mengambil komitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kita akan membacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yosua pasal yang ke-22 ayat yang ke-5. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sepanjang kehidupan kita telah menerima kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Namun apakah kita sudah membagikan kasih itu kepada sesama kita, kepada keluarga kita, kepada sahabat-sahabat kita? Biarlah kita boleh senantiasa memiliki hati yang tulus, yang dipenuhi kasih terhadap sesama, sebagaimana yang telah Tuhan ajarkan kepada kita.
Jemaat yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang terkasih, seperti pujian yang baru saja kami naikkan, biarlah hidup kami tetap menjadi hidup yang tulus di hadapan Tuhan dan memperhatikan kasih Tuhan. Saat ini kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ketuk pintu hati kami, urapi kami, bahkan biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa mengarahkan kami dan memberikan kami pemahaman untuk bisa mengerti setiap firman yang disampaikan pada saat ini. Dan berkatilah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Biarlah apa yang keluar dari mulutnya merupakan bagian yang sudah Tuhan nyatakan untuk menjadikan kami pribadi yang tetap hidup di dalam kasih yang Tuhan nyatakan bagi kami. Berbicaralah Tuhan, sebab kami siap mendengar. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Bagaimana kabarnya pada saat ini? Saya harap setiap kita Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi kita. Dan tentu saja jemaat yang terkasih, saya pun merasakan sukacita yang luar biasa ketika kembali diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Jemaat yang terkasih, pada tahun 2003 seorang yang bernama Masaru Emoto, ahli hidrologi yang berasal dari Jepang, melakukan uji coba keanehan sifat air yang berpengaruh kepada kehidupan manusia. Penelitian Masaru itu menunjukkan bahwa energi, getaran, pikiran, kata, ide, dan musik dari manusia mempengaruhi struktur molekul air. Dan di mana ia melakukan uji coba ke beberapa air. Dan kita melihat bahwa salah satu hal yang dilakukan oleh Masaru adalah ketika ia melakukan uji coba dengan mengatakan atau mengeluarkan kalimat positif pada air tersebut, lalu melalui lensa yang sangat tajam begitu, dia merekam atau dia memfoto molekul yang dihasilkan. Dan kita bisa melihat bahwa molekul yang telah di-shoot itu menghasilkan gambar atau bentuk-bentuk kristal yang sangat indah ketika ia mengatakan kalimat yang positif. Bapak Ibu bisa melihat tayangan yang ada di sebelah kanan atau kiri saya. Ini memperlihatkan kalau bentuk-bentuk kristal itu adalah kalimat-kalimat positif yang keluar begitu ya. Dikatakan bahwa gambar-gambarnya seperti thank you, love, bahkan kalimat-kalimat doa. Ketika dilakukan uji coba sesudah Masaru Emoto mengatakan kalimat doa tersebut, lalu air itu di-shoot ya, menghasilkan kristal yang sangat indah. Tapi berbanding terbalik ketika Masaru Emoto mengeluarkan kalimat-kalimat yang negatif, molekul-molekul tersebut berubah menjadi sesuatu yang tidak kelihatan indah. Bapak Ibu bisa melihat kalimat yang paling atas itu, I kill you. Lihat gambarnya, lihat hasil air yang terbentuk, molekul-molekul air yang terbentuk. Sangat kacau, hate, benci. Dia memfoto melihat bahwa tidak baik begitu. Bahkan air polusi dan juga getaran dari musik metal, heavy metal, dia melihat bahwa hasilnya tidak baik. Tapi ketika hal-hal yang positif, kita melihat perbandingan yang ada di bawah, gambar yang ada di bawah. Bentuknya sangat indah. Bahkan ketika disorot tentang kalimat thank you, bentuknya seperti kristal atau seperti kristal-kristal yang terbentuk di salju-salju begitu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dari hal tersebut kita dapat melihat bahwa kalimat-kalimat yang kita sampaikan juga sangat berdampak bagi kehidupan kita sendiri maupun juga kehidupan orang lain. Oleh sebab itu, tema yang diberikan kepada saya pada saat ini adalah kasih melalui ucapan. Dan mari bersama-sama kita akan membaca nats firman Tuhan yang terambil dari Efesus 4 ayatnya yang ke-29. Saya akan membacakannya kepada Bapak Ibu sekalian. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jemaat yang terkasih, pada saat ini saya ingin melayangkan pertanyaan kepada kita.
Apa kalimat yang ingin Bapak Ibu dengarkan pada hari ini? Mungkin ya, di dalam perkiraan saya biasanya kalimat yang kita ingin dengar pada hari ini adalah kalimat yang menguatkan kita. Ataupun kalimat yang membawa emosi kita menjadi sangat positif. Karena kita tahu ini adalah harinya Tuhan, hari Minggu. Tentu saja kalimat-kalimat, mari kita beribadah bersama-sama. Ayo anakku yang terkasih, yang tersayang, yang imut, mari kita duduk dan menyaksikan ibadah secara online. Anak-anak, ayo bangun. Sebentar lagi harinya Tuhan. Ayo kita menyaksikan cerita-cerita yang akan dibawakan lause Komisi Anak Hosana di YouTube. Tentunya seperti itu ya. Itu bisa membangun emosi kita atau menguatkan kita. Tapi saya kembali mempertanyakan satu pertanyaan lagi Bapak Ibu. Apakah kalimat yang Bapak Ibu itu katakan pada saat ini adalah sama dengan apa yang Bapak Ibu inginkan, atau malah kebalikannya? Nah Bapak Ibu, saya punya pengalaman di hari Minggu itu ya. Terkadang di hari Minggu itu keluarga saya tuh sangat kredit. Terlebih jikalau papa saya tuh mengambil pelayanan. Wah kita riweh gitu ya. Riweh itu apa ya? Itu riweh bahasa Sunda ya. Ribut. Kita gerasak gerusuk. Bahkan mungkin dulu saya pernah mengalami pengalaman memang dulu apa ya. Ketika jadi anak sekolah tuh hari Minggu tuh wah hari yang sangat menyenangkan. Dimana kita bisa tidur sepuasnya. Tapi harus diingat bahwa hari Minggu itu harinya Tuhan, di mana kita harus beribadah, datang ke gereja. Nah disitulah, pada saat itulah orang tua saya atau mama saya sering sekali marah begitu ya. Kamu itu anak yang pemalas gitu ya, bangunnya itu lamban sekali. Gitu. Wah, yang seharusnya kalimat-kalimat yang diutarakan pada saat itu enak gitu ya, bangun apa, berubah menjadi kalimat yang sangat menakutkan. Jadi terkadang bisa hari Minggu itu wah adalah hari bagi saya itu hari yang sangat mengerikan gitu. Karena saya tidak mau di hari Minggu mama saya bisa marah gitu. Sehingga di hari Minggu itu saya menjaga supaya saya bisa bangun tepat waktu, saya bisa membantu orang tua saya mensemir sepatu mereka, mempersiapkan piring di meja makan. Karena saya tahu bahwa kalau papa saya yang melayani, wah itu kita harus lebih dahulu datang ke gereja. Dan di mana nanti dia akan memberikan kita, mengatur posisi duduk kita di gereja gitu ya. Saya di samping papa dan mama. Nanti dia yang akan di mimbar begitu ya. Nah itu adalah hal-hal yang saya dapati di hari Minggu gitu. Nah tentu saja kita gak mau menginginkan kalimat-kalimat negatif keluar ketika kita ingin membangun energi kita semakin positif di hari Minggu ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tapi saya tidak bisa memastikan sepenuhnya bahwa apa yang sedang kita inginkan untuk kita dengar itu bisa kita sampaikan begitu. Karena terkadang menurut penelitian, satu hari manusia bisa mengeluarkan 1.600 kata. Yang bisa dikatakan bahwa wanita itu jauh lebih gede daripada bisa 17.000 atau 18.000 dibanding laki-laki begitu ya. Tapi kisarannya di segitu Bapak Ibu. Nah ketika kita memikirkan dari 16.000 kata yang kita sampaikan, apakah sepenuhnya kalimat yang kita sampaikan adalah kalimat yang membangun, kalimat yang positif, kalimat yang baik, atau terkadang ucapan-ucapan yang tidak ingin didengar oleh orang lain. Nah Bapak Ibu, saya punya pengalaman lagi. Ketika saya sekolah di satu seminari di Bandung. Nah, ketika pagi-pagi hari Minggu itu, ketika kita mau pergi ke gereja, saya pernah mengalami satu hal yang gak menyenangkan hati saya gitu. Karena angkot yang saya tumpangi untuk pergi ke gereja itu pengendaranya itu mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan hati. Sehingga pada saat itu ketika mamang-mamangnya itu ngomong yang gak enak gitu, umpatan lah contohnya, itu hati saya gak enak. Sehingga itu juga berdampak ketika saya sampai di gereja itu, hati saya tidak bisa tenang beribadah. Karena masih mengingat kalimat yang disampaikan oleh mamang-mamang yang membawa saya. Karena sebelum saya masuk ke angkot itu, dia sedang berkelahi kepada seseorang begitu.
Sampai ujaran-ujarannya yang disampaikan tidak baik begitu. Sehingga ketika saya datang ke gereja, wah, hati saya juga berdampak begitu ya. Saya ke gereja jadi linglung sendiri, bercampur emosi, bingung. Sehingga itulah dampak yang bisa dihasilkan dari sebuah perkataan, Bapak Ibu. Sehingga kalau kita melihat diri kita pada saat ini, dikatakan bahwa kita adalah pribadi yang melakukan tugas dan panggilan yang Tuhan Yesus ajarkan. Pribadi yang ingin menyampaikan seruan kasih, otomatis kita akan menjadi pribadi yang terus-menerus mendengungkan kasih, bukan? Tapi mengapa setiap kali kita juga bisa jatuh atau tergelincir di dalam umpatan ataupun kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan orang lain? Nah, pembahasan kita pada saat ini adalah kita mengakui bahwa kita adalah pengikut Yesus yang memiliki kasih. Oleh sebab itu, mari kita menyampaikan kasih kepada orang lain. Dan salah satunya adalah melalui ungkapan kasih di dalam ucapan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, hal ini menjadi salah satu pokok pengajaran Paulus juga berkaitan dengan firman yang baru saja kita baca kepada jemaat di Efesus, Bapak Ibu. Nah, di mana beliau ingin jemaat Efesus memiliki hidup yang diperbaharui di dalam Kristus. Salah satunya melalui ucapan. Pada saat itu Bapak Ibu, Paulus menyoroti kehidupan jemaat Efesus yang masih melakukan perbuatan-perbuatan yang sama. Yakni mereka masih saja menjadi pribadi yang tidak menyenangkan hati Tuhan, sekalipun mereka sudah menjadi orang-orang pengikut Kristus. Kristen dikatakan begitu ya. Nah, karena dimulai dari apa yang sudah Paulus sampaikan kepada mereka. Dan hal ini merupakan bagian yang sudah diceritakan. Karena pada saat itu Bapak Ibu, ini adalah surat yang disampaikan Paulus. Bukan Paulus langsung datang begitu, enggak. Ini adalah surat pengembalaan. Karena kita tahu ketika Paulus datang di Efesus di Kisah Para Rasul, terjadi suatu hal yang heboh pada saat itu. Karena ada pengacau-pengacau yang ingin menggagalkan pengajaran Paulus. Sehingga pada saat itu Paulus tidak lama di Efesus. Sehingga dia mengutus beberapa orang yang salah satunya adalah muridnya sendiri, yakni Timotius. Nah, mungkin dari beberapa orang dan muridnya inilah Paulus mendengarkan apa yang menjadi permasalahan orang-orang yang ada di Efesus. Salah satunya adalah permasalahan integritas, di mana mereka tidak menjadi pribadi yang benar-benar mencerminkan gambaran tentang Tuhan. Kita bisa melihat dari gagasan yang disampaikan oleh Paulus di ayat yang ke-17. Efesus 4 ayat 17 dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepada kamu dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia. Dia menegur orang-orang yang ada di Efesus. Ya, meskipun di dalam kehidupan yang penuh dengan permasalahan dan tekanan, kita tahu bahwa ketika Paulus meninggalkan jemaat di Efesus, mereka adalah jemaat-jemaat yang masih muda. Mereka yang masih dalam proses pembelajaran, tapi pada saat itu Paulus sudah meninggalkan mereka. Karena kejadian yang terjadi di Kisah Para Rasul bahwa terjadi kekacauan ketika Paulus menyampaikan firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa di mana-mana ketika orang menyampaikan firman Tuhan ada juga yang gak senang Bapak Ibu. Sehingga Paulus pergi meninggalkan mereka dan Paulus mengutus para anak-anaknya, para murid-muridnya. Nah, di sini dia menyorot bahwa tindakan yang dilakukan oleh jemaat-jemaat di Efesus masih sama seperti apa yang mereka lakukan di kehidupan mereka yang lama. Mereka melakukan hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Mereka memusuhi kelompoknya masing-masing. Mereka bermusuhan satu dengan yang lain. Bahkan ditekankan di sini, mereka sering sekali mengutarakan atau menceritakan kalimat-kalimat yang tidak baik. Kalau di dalam tafsiran dikatakan mereka juga sering bergosip satu dengan yang lain. Dan ini bisa mengakibatkan perpecahan di dalam kelompok ini. Perpecahan di dalam komunitas yang mau dibentuk menjadi murid Kristus ini. Oleh sebab itu Paulus dengan tegas menegur mereka. Dikatakan bahwa jangan
Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu. Dia melihat, dia menyorot bahwa wah, orang-orang ini juga mengatakan kalimat-kalimat yang tidak baik. Bagaimana dia bisa menjadi contoh sedangkan mulutnya penuh dengan ujaran kebencian, penuh dengan makian, penuh dengan perkataan yang tidak sesuai dengan Yesus ajarkan. Oleh sebab itu Paulus menyoroti mereka, menegur mereka. Jangan menjadi sama seperti kehidupan kalian yang lama. Sebab kalian adalah manusia baru, manusia yang sudah dimateraikan di dalam Kristus. Seharusnya manusia yang sudah dimateraikan di dalam Kristus, yang menjadi manusia yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Tapi pada kenyataannya tidak. Karena di dalam kehidupan mereka sehari-hari tentu saja ada kalimat-kalimat yang sering terucap, dan itu mungkin bisa menjadi kalimat yang terus-menerus berulang. Ada peribahasa mengatakan Allah bisa karena biasa. Nah, hal itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan saya, Bapak Ibu, terkadang saya kalau ngomong udah dekat dengan orang begitu ya, sangat dekat dengan orang, saya kadang bisa ngomong lagi happy nih, tiba-tiba keluar umpatan gitu ya. Wah, itu yang menjadi pertanggungjawaban saya saat ini gitu. Bagaimana cara saya untuk supaya tidak mengatakan kalimat itu, mengatakan umpatan-umpatan tersebut. Karena itu sangat berbahaya dan berdampak di dalam pelayanan tentunya. Nah, itulah yang sedang saya perbaiki juga di dalam diri saya. Nah, hal ini juga, firman ini terlebih menegur saya pada saat ini. Karena itu yang menjadi concern bagi kita untuk menjadi pribadi yang sesuai dengan Kristus ya. Jangan hanya eloknya, jangan hanya tampangnya, jangan hanya fisiknya, jangan hanya tindakannya, tapi dimulai dari mulutnya pun dia sudah sama seperti apa yang diajarkan oleh Kristus. Dan inilah yang disoroti oleh Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Efesus. Karena apa, Bapak Ibu? Ada dua permasalahan yang sedang disorot oleh Paulus pada saat itu. Yakni jemaat Efesus adalah jemaat yang sering melakukan tindakan dengan memberikan ujaran perkataan-perkataan kotor, dan juga mengeluarkan kalimat-kalimat yang mendukakan Roh Kudus. Bergosip, mencemooh, menghardik orang lain, memarahi anak sendiri dengan kata-kata yang tidak baik, memarahi istri sendiri. Hal itu pun terjadi bagi mereka pada saat itu. Dan ini yang sedang Paulus bereskan. Kenapa? Ini adalah satu hal yang sangat kecil, tapi dampaknya sangat mengerikan. Itulah yang dibereskan oleh Paulus. Karena apa, Bapak Ibu? Kalau kita berpikir bahwa setiap kalimat yang kita sampaikan adalah sangat berarti, maka benar yang dikatakan oleh Petrus di dalam surat 1 Petrus 4 ayat 11a. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Bapak Ibu, ditegaskan di sini adalah setiap kalimat yang keluar dari mulut kita itu adalah kalimat-kalimat yang seharusnya mencerminkan siapa Allah yang kita sembah. Bukan kalimat-kalimat yang justru membawa nama Tuhan semakin rendah di pandangan orang banyak. Percuma kita menjadi orang Kristen, namun di dalam kenyataan, di dalam pekerjaan kita sering memarahi bawahan kita dengan kalimat-kalimat yang tidak baik. Percuma menjadi Kristen ketika kita bersama-sama dengan teman kita masih bercanda, bisa menyampaikan kalimat yang kurang senonoh. Lalu ketika kita datang ke gereja, kembali kepada Tuhan, ngobrol dengan hamba Tuhan dengan sangat baik, tapi orang melihat kita di luar tidak. Jadi hanya seperti kerudung yang menyelubungi sebenarnya siapa kita. Nah, hal ini yang sebenarnya menjadi concern kita. Ketika kita mau diubahkan menjadi Kristus, itu bukan hal gampang, itu memang sakit. Bahkan yang paling terdalam dari perkataan kita pun akan diuji dan akan dibentuk bagaimana cara kita menyampaikan kalimat-kalimat yang baik. Kenapa? Di dalam kalimat yang kita sampaikan, pastilah Tuhan juga bekerja. Karena tubuh kita ini dipakai Tuhan untuk memuliakan namanya. Jadi setiap yang terjadi dalam kehidupan kita, di dalam tubuh kita ini, pastilah ada kuat kuasa Tuhan yang sedang bekerja bagi kita. Termasuk di mulut kita.
Nah, hal ini yang menjadi concernnya. Sehingga Paulus melihat ini, wah ini gak beres nih. Bukan hanya tindakan yang dilakukan, tapi perkataan pun harus diluruskan. Dan dia menegur. Bahkan dia menegur secara berulang-ulang. Kita lihat di ayat keempat pasal yang kelima. Kembali dia katakan, demikian juga perkataan kotor yang kosong atau tidak atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah ucapan syukur. Wow, 2 kali dia kembali menegaskan teguran kepada jemaat yang ada di Efesus. Jangan ucapkan kalimat yang kotor. Sebab apa Bapak Ibu? Kalimat yang kotor adalah kalimat yang bisa menjadi senjata di dalam diri kita. Bapak Ibu yang terkasih, dari apa yang kita lihat saat ini Bapak Ibu, ada 2 hal yang bisa kita dapatkan untuk kita pelajari, untuk kita bisa bawa ke rumah kita. Yakni perkataan kita bisa menjadi sebuah kekuatan besar. Kenapa tidak? Bapak Ibu, kalau misalnya perkataan itu bukanlah sebuah kekuatan besar, percumalah para orang-orang yang terkenal, yang suka memberikan kalimat quotes yang membangun kita. Karena apa? Sejatinya perkataannya gak punya kuasa. Tapi justru melalui kalimat-kalimat quotes yang keluar dari pikiran atau mulut orang-orang ini, sebutlah orang-orang yang memotivasi kita ini, ada suatu kekuatan besar yang bisa membawa perubahan dalam diri kita. Meskipun tidak terlalu besar perubahan itu, tapi itulah kalimat yang sangat bisa mengingatkan kita kembali akan diri kita. Sebaliknya juga Bapak Ibu, ucapan yang kita sampaikan juga bisa menjadi senjata yang sangat mematikan Bapak Ibu. Jangan salah, di beberapa koran, di beberapa media, di beberapa warta kita pernah mendengar, hanya karena cekcok, hanya karena kalimat yang tidak sepantasnya, ada orang yang sampai membunuh. Hanya karena olok-olokan, seorang pelajar nekat membunuh orang yang lebih tua daripadanya. Itu bisa menjadi senjata yang sangat mematikan Bapak Ibu. Khususnya bagi kita, terlebih juga bagi orang lain. Pembulian, bahkan di dalam kehidupan sehari-hari, ketika mungkin masakan rumah itu tidak terlalu enak daripada masakan yang sering kita beli di langganan, janganlah keluarkan kata-kata bahwa masakan istri kita tidak enak. Ketika anak-anak kita mendapatkan nilai yang tidak memuaskan, janganlah kita justru menyudutkannya melalui kalimat-kalimat yang kita sampaikan. Bahkan mengatakan anak kita adalah anak yang bodoh, jangan. Justru bawa mereka kembali menjadi pribadi yang bersemangat di dalam keputusasaan mereka melalui perkataan yang kita sampaikan. Bukan bermaksud untuk berbohong ketika kita melihat bahwa masakan istri kita tidak enak. Bukan. Tetapi utarakan kalimat itu dengan hal yang sangat baik. Contohnya, wah ma, masakan mama enak. Tapi setidaknya bisakah sedikit lagi ditambahkan gula atau garam? Wah, nak, nilai kamu gak apa-apa kok, cuma 6,5. Kamu bisa memperbaikinya jikalau kamu belajar dengan giat lagi. Nah, ini kalimat-kalimat yang bisa membawa orang bukan hanya menegur, tetapi bisa mengelevate orang, bisa membangun orang. Saya sangat senang ketika saya sakit Bapak Ibu. Orang tanya ya, kalau masa justru orang banyak senang itu saat dia sembuh. Tapi saya sangat senang ketika saya sakit. Karena apa? Ada orang-orang yang memberikan kalimat-kalimat penguatan bagi saya. Bukan hanya orang-orang yang ada di sekitar saya mengatakan GWS ya contoh, cepat sembuh ya contoh, mau makan apa contoh. Bukan. Tapi ketika saya datang ke rumah sakit, saya sangat senang ketika dokter yang melayani saya menanyakan kondisi fisik saya. Bagaimana Pak? Apa yang sedang kurang baik kepada Bapak saat ini? Oh, batuknya kenapa? Oh, mungkin Bapak sering minum es ya.
Oh mungkin Bapak kurang menjaga kondisi fisik ya. Wah Pak, kali ini saya harus memberikan obat yang dosisnya lebih tinggi Pak. Karena mungkin penyakit Bapak juga sangat keras begitu ya. Nah kalimat-kalimat ini bisa membangun saya. Jadi ketika saya pulang dari rumah sakit Bapak Ibu, saya tuh kembali tenang gitu. Orang biasanya kalau sakit ya di rumah. Enggak, saya datang pengen ketemu dokter. Ya. Kenapa? Di situ saya bisa mendengar kalimat-kalimat yang bisa membangun saya. Nah, bagaimana dengan kita? Kepada siapa kita bisa mendengar kalimat-kalimat yang bisa membangun kita? Terutama di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama di dalam kondisi saat ini. Kondisi yang memaksa kita untuk bisa bertahan bukan hanya secara fisik, namun secara emosi. Di dalam jiwa kita, kita harus bertahan. Kenapa? Kita dengar satu aja, satu percakapan bisa menjadi suatu hal yang besar dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, mari kita menjadi pribadi yang bisa menyampaikan pesan kasih melalui ucapan kita. Nah, ada seorang penulis Bapak Ibu yang bernama Gary Ezo di dalam bukunya Bagaimana Memperkenalkan Tuhan kepada Anak Melalui Cara Tuhan. Dia mengatakan bahwa bagi sejumlah orang tidak ada cara yang lebih baik untuk mengekspresikan kasih selain dengan kata-kata, pujian, dan juga perhatian yang tidak dibuat-buat. Nah, kata-kata atau pujian yang tidak dibuat-buat itu bisa berdampak kepada orang Bapak Ibu. Misalnya, cepat sembuh ya. Meskipun tidak bisa diungkapkan dengan tindakan kita, tapi dari kata-kata itu orang bisa, ya ada orang yang masih peduli kepada saya. Ada orang yang masih sayang kepada saya. Bahkan dikatakan ada orang yang masih mengasihi saya. Itu hanya kata-kata loh Bapak Ibu. Tapi jangan sepelekan setiap kata atau ucapan yang keluar dari mulut kita. Karena itu bisa menjadi bumerang bagi kita. Bahkan bisa menjadi kekuatan bagi kita untuk menolong banyak orang. Nah Bapak Ibu, sebelum mengakhiri khotbah saya pada hari ini, saya ingin menampilkan satu cuplikan di mana ada seorang anak yang bunuh diri karena ingin bunuh diri karena diputusi oleh pacarnya, tapi akhirnya anak itu enggan melakukannya karena ada seorang yang menolong dia melalui ucapan dan perkataan. Mari kita sama-sama menyimak perkataan yang disampaikan orang tersebut. Dia di tempat yang sangat tinggi. Dia diam, emosinya sangat hancur. Dia melihat ke bawah. Wah, หนูไม่อยากอยู่แล้วพี่ aku tak mau hidup lagi. หนูอยากตายอ่ะ Aku ingin mati aja. ใจเย็น Orang ini mencoba merayu dia. มันทิ้งหนูไปมีคนอื่นแล้วอ่ะ โอ้ Ternyata Kaya. dia ditinggalkan oleh pacarnya Bapak Ibu. พี่เต๋ออยากตายให้มันเสียใจอ่ะ Dia ingin mati Mungkin agar kitaจะ pacarnya เสียใจ menderita. อ่ะให้เต็มที่เลย Dikatakan, apa 15 หลัง benar จากนั้นมันก็ pacarmu ไป menderita จับ kalau โปเก kamu มอน mati? ต่อตอนเย็น Mati มัน itu ก็ cuma ดูหนังกับ 15 เพื่อน menit aja loh. รุ่งขึ้นมันก็ไปเตะบอลมันก็ไปเรียนกวดวิชาแล้วมันก็ลืมเราไป Lalu dia akan melupakanmu. แม่เลี้ยงเรามา15 ปีนะเนี่ยเราจะแลกกับ15 นาทีกับผู้ชายคน Tapi นี้ coba pikirkan jikalau ibumu yang sudah bersusah payah menghidupkanmu selama 15 tahun, membesarkan kamu. แต่เมื่อวานอ่ะเขายังพาหนูไปกินข้าวอยู่เลยนะ โอ้เหรอกินข้าวนั่นก็คือรักแล้วเนาะพาหนูไปกินข้าวนี่มันต้องรักหนูมากนะ Justru ibunya yang dikatakan sangat mencintai พ่อ anak แม่ ini, เรานี่ bukan pacarnya Bapak Ibu. พาเรากินข้าวมาตั้งกี่ปีนี่เขาต้องรักเรามากกว่าแง่ๆเลยนะ แล้วพี่จะให้หนูทำยังไงอ่ะ นะอ่านก่อน อะไรอยู่ อยาก พี่ ตายนักเนี่ย100 อย่างที่เราควรทำก่อนตาย Ada 100 hal yang harus dilakukan sebelum dia mati, kata เคยคิด Bapak อยาก ini จะ ya. พาครอบครัวไหมพาพ่อพาแม่ไปเที่ยวเชียงใหม่เคยคิดจะพา Pernahkah เขาไป kamu ต่างประเทศ mengajak ไหม orang tuamu pergi ke luar negeri, Ah, jalan-jalan, Mama, bikinของอะไร membuat อร่อย mereka senang? เนี่ย100 อย่างเลยเนี่ยสิ่งหน้าทำ100 อย่างเลยนะ สมมติใน100 อย่างเนี่ยหน้าทำไปหมดเลยเนี่ยดูนะหายแวบอดเลยโดดลงไปอดชีวิตไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเลย
อ่ะอยู่กับลมหายใจซะหน่อย Setiap kalimat yang รู้ไหม disampaikan. ชีวิตที่มีค่าคืออะไร ชีวิตที่มีค่าก็คือ Kehidupan apa yang paling ชีวิตที่มีประ bermakna? โยชน์กับคนอื่น Kehidupan yang bisa membuat orang lain jadi lebih baik. Lihat Bapak Ibu, apa yang disampaikan อะไรกินไหมไปทางนี้หรือไปทางนี้ ya. Ini sebuah iklan ya Bapak Ibu ya. Lihat apa yang disampaikan orang ini sehingga anak ini tadi yang mau meninggalkan atau mau bunuh diri karena ditinggalkan oleh pacarnya berubah menjadi orang yang kembali semangat untuk hidup. Dia mengatakan bahwa mati itu gak lama. Cuma 15 menit aja. Tapi bayangkan jikalau di dalam kematianmu kamu masih belum bisa menyenangkan orang tuamu. Dia memutarbalikkan setiap kata itu menjadi sebuah kata yang menguatkan anak ini. Anak ini ditegur, anak ini dipersiapkan dengan baik. Tapi akhirnya Bapak Ibu lihat, anak ini justru merubah pikirannya dan kembali untuk menjalani kehidupan. Dan bisa jadi anak ini punya pasangan yang jauh lebih baik daripada pasangan yang sebelumnya. Nah Bapak Ibu, saat ini sebelum kita berdoa, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu saat ini. Untuk bapak-bapak ya, saya ingin bertanya, kapan terakhir kita memuji masakan yang disuguhkan kepada kita oleh orang yang kita sayang? Kapan Bapak Ibu? Untuk masih kepada orang tua, kapan terakhir kita menegur orang karena kesalahannya dengan kalimat yang berhikmat? Nah, kapan juga kita terakhir mengatakan kalimat bahwa aku sangat mengasihimu anakku, aku sangat mencintaimu lebih dari apapun? Kapan kalimat-kalimat ini Bapak Ibu ucapkan? Kapan terakhir kalimat ini Bapak Ibu ucapkan? Jikalau sudah terlalu lama Bapak Ibu tidak mengutarakan atau mengatakan kalimat tersebut, mari saat ini saya ajak Bapak Ibu, lihat orang yang ada di sekitar Bapak Ibu. Istri, suami, bahkan anak. Coba untuk bapak-bapak katakan kepada istrinya, masakanmu enak. Sungguh bahkan nasi padang langgananku tidak ada bandingnya daripada masakanmu istriku. Asik. Coba bapak-bapak merayu istrinya gitu, merayu ibu. Wah, ternyata makanannya jauh lebih enak daripada masakan padang langganan di kantor. Atau mungkin untuk anak-anak, coba datang kepada papa, mama, koko atau cici, katakan demikian. Makasih ya pak, makasih ya ma, makasih koko, makasih cici. Kalau tidak dengan teguran yang keras, mungkin sampai sekarang saya masih jadi anak yang bandel. Kalau bukan karena kasih dan cinta kalian kepadaku, mungkin saat ini aku tidak tahu bagaimana apa itu cinta kasih yang sesungguhnya. Mari saat ini saya ajak Bapak Ibu merangkul istrinya, memeluk anaknya, mengatakan, aku mengasihi engkau. Biarlah kalimat ini juga menjadi penguatan bagi setiap kita pada saat ini. Nah, sebelum kita menutup Bapak Ibu, ada tugas bagi kita. Ya, tugas bagi kita. Biasanya memang setiap kali setelah khotbah kita akan diberikan satu proyek ketaatan yang kita bisa laksanakan di rumah selama seminggu. Ini untuk Bapak Ibu, Bapak dan Ibu bahkan anak-anaknya. Mari kita belajar menggunakan satu bahasa kasih selama 1 minggu ini. Entah itu di rumah, pekerjaan maupun keluarga atau sanak saudara. Satu bahasa kasih, contohnya kayak gini. Wah, kamu cantik hari ini. Ya. Wah, kamu ganteng sekali. Wah, pakaianmu hari ini sangat luar biasa. Mari kita
mempersiapkan setiap kalimat-kalimat kasih yang bisa kita persiapkan. Bisa 1, 2 atau lebih daripada itu selama 1 minggu ini. Dan mari kita melihat hasilnya nanti ketika kita bertemu di pertemuan PDP. Apakah tugas yang sudah kita laksanakan itu sudah benar-benar berdampak di dalam kehidupan kita atau tidak. Nah, untuk teman-teman remaja dan pemuda, tugasnya adalah mari teman-teman siapkan beberapa list ungkapan atau bahasa yang mungkin tidak ingin teman-teman sampaikan atau keluar dari mulut teman-teman di dalam 1 minggu ini. Bisa di list 1 sampai 5 kalimat atau perkataan supaya bisa menguji kita, dan sehingga juga teman-teman tulis kalimatnya di dalam satu catatan kecil. Jikalau teman-teman tahu bahwa hari ini mungkin teman-teman sudah mengeluarkan kalimat itu. Nah, setelah itu teman-teman, mari ketika kita sudah melihat selama 1 minggu bahwa kalimat itu masih tetap terucap, coba bikin list untuk minggu selanjutnya. Apa yang bisa kita lakukan supaya kita dapat menghindari kalimat-kalimat itu tidak keluar dari perkataan kita, dari mulut kita. Nah, mari kita melakukan tugas ini. Biarlah kita menjadi agen-agen yang membawa kasih kepada setiap orang. Biarlah kita menjadi orang-orang yang berdampak bahkan di dalam ucapan kita. Karena kita tahu bahwa kita adalah pribadi yang diberikan mandat kasih oleh Tuhan. Sehingga kita menjadi pribadi yang membagikan kasih kepada sesama. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dan kami puji dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang di hadapan Tuhan. Bersyukur oleh karena kasih setia Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami bersyukur bahwa saat ini kami telah diajarkan bagaimana menjadi pribadi yang bisa membagikan sentuhan kasih. Khususnya melalui ucapan yang kami sampaikan. Berkatilah mulut ini Tuhan. Biarlah setiap mulut yang Tuhan berkati mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyenangkan hati Tuhan. Mengeluarkan kalimat-kalimat yang memuji Tuhan dan bisa menyampaikan bahwa Tuhan itu baik dan bisa memperkenalkan Tuhan kepada semua orang. Jangan jadikan mulut kami menjadi batu sandungan bagi orang lain, bahkan menjadi senjata yang dapat menghancurkan emosi, jiwa atau diri orang lain. Tapi jadikanlah mulut kami menjadi mulut yang memberitakan tentang Tuhan dan kasih Tuhan di sepanjang tempat, di sepanjang waktu dan di sepanjang masa. Perbaharui kami dan biarlah firman-Mu melekat erat dalam hati kami, sehingga kami menjadi pribadi yang mawas diri hari lepas hari dan tetap mengikuti ajaran Tuhan. Ini doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan sekarang saatnya bagi kita untuk menyatakan pengakuan iman kita bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh dunia. Untuk itu saya undang jemaat agar bisa berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Tiba saatnya bagi kita untuk membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Pada minggu ini kita akan menjalankan 2 kali persembahan. Yang pertama adalah persembahan syukur atau untuk kas gereja, dan yang kedua adalah persembahan untuk pelayanan misi. Dan sebelum persembahan dijalankan, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan untuk kas gereja bisa memberikan melalui transfer ke rekening gereja yang ada di Bank Danamon dan juga BCA
Nomor rekeningnya kita bisa lihat di layar atau juga melalui aplikasi pembayaran online dengan memindai QR Code yang ada di layar. Sedangkan untuk persembahan misi bisa dilakukan melalui transfer ke Bank Mandiri maupun juga melewati aplikasi pembayaran online yang QR Code-nya kalau kita bisa lihat di layar dengan bingkai berwarna biru. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu sekalian. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Kita sudah meresponi janji yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita dengan kita membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, mari saya memimpin kita di dalam doa persembahan yang akan kita naikkan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dan kami puji dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini Tuhan, kami bersyukur oleh karena penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kehidupan kami. Bahkan di tengah-tengah kondisi yang sedang tidak baik ini, Tuhan masih menganugerahkan berkat di dalam kecukupan kami sepanjang hari, sepanjang minggu ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami membawa persembahan kami, dan kiranya Engkau menerima persembahan ini supaya menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Engkau berkati persembahan ini, terlebih juga Engkau berkati diaken dan majelis yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan gereja ini. Engkau memberikan mereka hikmat dan kekuatan serta akal budi, supaya dapat menempatkan setiap persembahan ini kepada tempat di mana pelayanan Tuhan dimuliakan dan nama Tuhan dimuliakan. Dan biarlah juga Tuhan Engkau berkati kami senantiasa di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami tetap hidup di dalam penyertaan dan kuasa Tuhan. Dan senantiasa memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini juga kita akan menaikkan beberapa doa syafaat yang akan kita doakan, dan biarlah kita menundukkan kepala dan menutup mata sekali lagi. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah dan kami puji dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk beberapa pokok doa yang akan kami naikkan. Tuhan, kami berdoa kiranya melalui firman yang sudah Tuhan tabur dan telah Tuhan sampaikan bagi kami pada hari ini, kami bisa menjadi pribadi yang terus memegang teguh dan melakukan mandat kasih yang sudah Tuhan berikan bagi kami, khususnya melalui ucapan kami. Selidiki setiap hati kami Tuhan, dan biarlah setiap percakapan, perkataan yang kami keluarkan mulai hari ini, kami berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui firman Tuhan yang terus menerus Tuhan sampaikan bagi kami, Tuhan perbaharui hati kami, Tuhan perbaharui pikiran kami, bahkan Tuhan perbaharui segala perkataan-perkataan yang kami keluarkan dari mulut kami, sehingga kami tampak jelas menjadi murid Tuhan
yang membawa mandat kasih itu kepada lingkungan kami, kepada keluarga kami, kepada rekan-rekan kami, kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga mereka tahu bahwa kami adalah murid Tuhan yang menjalankan mandat Tuhan dan yang menjalankan tugas dan panggilan yang Tuhan pertanggungjawabkan bagi kami. Serta juga kami berdoa, Tuhan, kiranya juga melalui hal ini menjadikan kami sebagai orang-orang yang menjala manusia, yang menuntaskan misi Tuhan dengan kepribadian kami, dengan kehadiran kami di sekitar orang-orang yang mengenal kami. Mereka semakin kenal siapa Yesus, mereka semakin ingin tahu lebih dalam tentang Yesus, bahkan mereka ingin menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka, sama seperti apa yang kami yakini. Dan jadikanlah hidup kami bermanfaat, hidup kami berguna untuk kemuliaan nama Tuhan, serta dapat menjaring jiwa-jiwa yang rindu untuk datang kepada Tuhan melalui setiap percakapan yang kami katakan, melalui setiap tindakan yang kami lakukan, bahkan melalui kasih yang kami pancarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terlebih juga kami berdoa, Tuhan, untuk jemaat yang pada saat ini mungkin sedang sakit dan sedang lemah tubuh, bahkan terbaring di rumah sakit. Kami berdoa untuk mereka. Kiranya Engkau menjamah mereka, Engkau menyembuhkan mereka melalui bilur-bilur-Mu, serta juga Tuhan melalui obat-obatan yang mereka konsumsi, bahkan makanan yang masuk ke dalam tubuh mereka, kiranya menjadi saluran berkat di dalam proses pemulihan kondisi fisik mereka. Kami berdoa juga untuk setiap keluarga yang senantiasa menjaga dan melindungi mereka. Engkau yang terus memimpin dan menguatkan mereka, dan Engkau memberikan mereka kekuatan. Khususnya kami berdoa saat ini untuk hamba-Mu Pendeta Paulinalo yang sedang di dalam kelemahan tubuh. Engkau yang senantiasa menjaga dan membimbing beliau, serta juga mencurahkan berkat Tuhan melalui kesembuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kondisi fisik beliau. Terima kasih Tuhan. Dan juga Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk setiap jemaat yang berulang tahun kelahiran dan juga berulang tahun pernikahan. Untuk mereka yang berulang tahun kelahiran, bersyukur Tuhan, Tuhan masih mengizinkan mereka untuk mengambil bagian di dalam tempat yang sudah Tuhan berikan. Berkatilah mereka di dalam kehidupan mereka, berkatilah mereka di dalam keluarga mereka, berkatilah mereka di dalam usaha dan pekerjaan mereka, berkatilah mereka di dalam pelayanan yang sudah Tuhan percayakan. Kiranya Tuhan juga dapat memakai mereka menjadi agen-agen perubahan, menjadi contoh di tengah-tengah umat yang ingin mendengarkan kebenaran tentang Tuhan dan ingin menyaksikan kesaksian tentang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan untuk mereka yang berulang tahun pernikahan di dalam minggu ini, kami berdoa Tuhan, Engkau yang memberikan kehangatan, Engkau yang memberikan cinta kasih, Engkau yang melebihkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh keluarga ini. Berkati mereka juga, berikan mereka hikmat untuk dapat membimbing dan menjaga buah hati yang sudah Tuhan percayakan bagi mereka. Sehingga buah hati mereka, anak-anak mereka yang sudah Tuhan percayakan, mereka juga bisa mengenal Tuhan Yesus melalui kehadiran papa dan mama mereka. Dan biarlah Tuhan, satu keluarga ini, keluarga-keluarga yang baru saja berulang tahun pernikahan ini, semakin Tuhan tambahkan berkat dan hikmat sepanjang hari. Terlebih juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami tahu di tengah pandemi ini Tuhan, banyak hal yang sedang terjadi, maupun isu-isu yang sedang tidak enak untuk kami dengar. Tapi biarlah juga Tuhan terus menjaga bangsa kami, khususnya pemimpin kami, baik yang di pusat maupun yang ada di daerah. Engkau yang memberikan hikmat kepada mereka supaya dapat mengambil langkah yang tepat di dalam penanganan COVID ini. Terlebih juga untuk vaksin yang sedang diuji coba Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberikan titik terang kebenaran Tuhan, supaya vaksin ini dapat digunakan dan semua orang Indonesia bisa sembuh. Terlebih juga Tuhan untuk tim kesehatan yang sedang menjadi garda terdepan pada saat ini, baik para dokter maupun para perawat yang sedang berjuang untuk menyembuhkan orang-orang yang sedang sakit COVID ini. Engkau yang terus menjaga kesehatan mereka, Engkau yang terus menguatkan mereka. Terlebih juga setiap keluarga yang telah kehilangan sanak dan keluarganya karena kondisi ini, Engkau yang menghibur mereka dan menguatkan mereka. Dan biarlah janji setia Tuhan tetap nyatakan bagi mereka. Inilah doa dan permohonan kami, dan biarlah kami menutup dengan doa yang telah Engkau ajarkan bagi kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, mari saat ini kita pulang dan diutus oleh Tuhan untuk menjadi terang dan saksinya dimanapun kita berada. Oleh sebab itu, dengarkanlah berita pengutusan bagi kita pada saat ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pergilah ke dalam dunia dengan damai. Milikilah keberanian, pertahankanlah apa yang baik, jangan lakukan yang jahat. Hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah yang lemah, bantulah yang menderita. Hormati semua orang, kasihi dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Selanjutnya marilah kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jemaat yang terkasih, mari kita kembali ke dalam dunia untuk melaksanakan segala aktivitas yang akan kita laksanakan di dalam minggu ini. Dan dengarkanlah janji Tuhan melalui doa berkat bagi setiap kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
ibadah kita telah selesai, jemaat dipersilahkan untuk kembali mengambil saat teduh. Dan setelah ini kita akan mendengarkan beberapa warta jemaat. Ada yang saya bisa bantu? Ulun mau ngambil hosti untuk perjamuan kudus. Ukur suhu tubuhnya dulu. Ya. Baik, silahkan masuk ke dalam dulu, cuci tangan. Setelah itu bisa masuk mengambil hosti itu. Permisi, saya mau ngambil hosti untuk perjamuan. Oke, silakan masuk. Ngambil berapa orang? Untuk 1 orang aja, Bu. Terima kasih, Bu. Bu, saya pulang dulu ya. Ya.